Mataram membentengi kerajaan dengan cerita mistis. Semenjak Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara di dunia makin berlomba-lomba memasang benteng pertahanan terkokohnya dengan tujuan agar negaranya senantiasa tidak dipandang lemah dan diserang negara lain. Yakni mereka berlomba-lomba memperkuat militer dengan persenjataan yang sangat canggih seperti peluru-peluru kendali dan rudal yang dulu ledaknya dapat memusnahkan massa dalam jumlah banyak. Bahkan sampai senjata yang super mutakhir seperti senjata nuklir. Semua semata-mata agar negaranya tidak dipandang sebelah mata atau agar ditakuti negara-negara lain. Dengan kata lain, agar negaranya lebih berwibawa. Sebenarnya, kejadian semacam itu telah lama dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di tanah Jawa pada tempo dulu. Sebut saja Mataram Islam, umpamanya. Akan tetapi, tentu sangat berbeda dengan negara-negara masa kini. Kerajaan-kerajaan di tanah Jawa kebanyakan membentengi negaranya dengan cerita-cerita mitos. Anda tentu pernah mendengar legenda Nyi Roro Kidul, cerita yang sangat menakutkan dan melegenda di masyarakat Jawa dan sekitarnya yang penuh mistik dan sirik tentunya. Sedemikian terkenalnya legenda tersebut hingga para masyarakat umum sampai kini pun masih melekat dan mempercayai keberadaannya. Sampai-sampai konon di sekitar pantai Jogja tak ada yang berani sembarangan berucap, apalagi melanggar dengan memakai pakaian warna tertentu yang disiriki. Dalam cerita dikisahkan Nyi Roro Kidul adalah istri dari semua raja-raja yang hendak bertahta dan berkuasa di tanah Jawa. Makanya ada cerita Pangeran Rangga, seorang putra mahkota yang hendak naik tahta. Di kemudian hari menjadi gagal naik tahta gara-gara melihat persetubuhan antara ayahnya yang raja dengan Nyi Roro Kidul. Karena dia melihat, artinya ia tidak mungkin lagi memperistri bekas istri ayahnya, atau secara tidak langsung dia sudah menjadi anaknya Nyi Roro Kidul. Sedangkan syarat-syarat mutlak untuk menjadi Raja Mataram adalah harus memperistri sang Ratu Selatan tersebut. Dan Pangeran Rangga sudah tidak mungkin anak memperistri ibu tirinya, maka dia tidak bisa naik tahta menjadi raja. Itu hanya sepenggal kisah dari banyak kisah yang lainnya. Cerita atau legenda Nyi Roro Kidul ini bermula dari ketika Kerajaan Pajang hendak melakukan agresi militer ke Kerajaan Mataram. Agresi yang dilakukan Sultan Hadiwijoyo atau Si Karebet alias Joko Tingkir terhadap negara yang dibangun Sutawijaya alias Senopati ing Alogo, atau penambahan Senopati yang tak lain adalah anak angkatnya sendiri. Dia Sutawijaya mendapat hadiah hutan Mentaok karena keberhasilannya melakukan misi besar. Kerajaan Pajang bersama ayahnya membunuh Arya Panangsang, Adipati Demak Bintoro. Akan tetapi, konon agresi yang dilakukan Kerajaan Pajang itu menemui kegagalan. Karena ketika prajurit Pajang sampai di kaki Gunung Merapi, tiba-tiba gunung tersebut meletus, mengeluarkan awan panas. Dan konon, tentara Pajang yang jumlahnya lebih besar dari Mataram menemui kekalahan. Disinilah cerita Nyi Roro Kidul mulai berhembus, karena tentu sangat tidak mungkin gunung meletus secara tiba-tiba sudah begitu. Tentunya tidak secara kebetulan, bukan? Jika meletus pas ketika para prajurit Pajang tengah melintas di bawahnya, maka para masyarakat yang mendengar kisah ini akan menyimpulkan pasti ada faktor X
faktor lain yang menyebabkan gunung itu meletus. Disinilah para penyimpul ditarik dibawa oleh cerita tersebut. Cerita akan adanya kekuatan gaib yang membantu meledakkan Gunung Merapi tepat pada waktu itu. Kisah ini jika kita selidiki jelas sangat-sangat menuai banyak kebohongan dan sangat diada-adakan dengan tujuan agar Mataram berwibawa dan punya keangkaran tersendiri di mata kerajaan-kerajaan lain di tanah Jawa. Mengapa tersimpul bohong? Karena baik Sultan Hadiwijaya ataupun Ki Agung Pemanahan ayah Sukawijaya adalah sama-sama murid Sunan Kalijaga, di mana Sunan satu ini mahir sekali merangkai cerita mistis atau bisa dikatakan sastrawan mistis yang tiada duanya. Anda tentu pernah mendengar cerita kesaktian Wali Songo yang konon lebih sakti dari para nabi, bukan? Cerita bagaimana dengan tangan menjulur beliau dapat memegang kubah Masjid Demak dan Baitul Haram waktu mencari arah kiblat masjid tersebut, tanpa menyadari bahwa bumi itu bulat dan jika dapat memegang keduanya maka tubuhnya akan melengkung karena mengikuti kebulatan bentuk bumi. Kedua, Sedang Sukawijaya adalah anak angkat Sultan Hadiwijaya dan anak kandung Ki Pamanahan. Jadi sudah pasti tidak mungkin SHW menyerang Mataram. Lagi pula tanah Mataram adalah hadiah darinya. Ketiga, umpama penyerangan betul telah dilakukan, tentu kekalahan yang disebabkan karena kecelakaan Gunung Merapi itu pasti akan diulangi menyerang kembali. Bukti-bukti di atas jelas menunjukkan bahwa kisah atau legenda tersebut tidak mengandung kebenaran adanya. Bukti-bukti di atas jelas menunjukkan bahwa kisah atau legenda tersebut tidak mengandung kebenaran adanya. Jika tidak ada kebenaran cerita dari keberadaan tokoh yang sebenarnya, tentu ada maksud di balik cerita tersebut, yakni demi melindungi atau membentengi kerajaan Mataram dari negara atau kerajaan lain yang hendak menguasai kerajaan itu.